Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, Pak Gunggu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas AKL chapter 4 atau di minggu keempat ini. Jadi di sini di soal diketahui kalau misal perusahaan Lion ini mengakuisisi 80% kepemilikan dari perusahaan Theo pada tanggal 1 Januari 2014 sebesar sekitar 10 juta. Dan ketika Theo dan ini diakuisisi ketika perusahaan Theo itu stockholder equity-nya sebesar 2 juta capital stock dan 8 juta laba ditahan. Nah, Theo aset sama liabilities-nya itu book value-nya sama dengan fair value-nya pada saat itu. Oke, jadi selanjutnya diketahui eh, laporan keuangan pisah antara Liam dan Theo di bawah ini. Yang sebelah kiri Liam, yang sebelah kanan Theo. Oke, di sini diketahui ada sales income from Theo, cost of sales expense, banyak sampai bawah ini total liabilities and acquire and equities. Dan diketahui juga tidak ada dividen yang eh, dikeluarkan oleh Theo pada saat pembayaran ini berlangsung. Oke, yang ditanyakan adalah siapkan consolidation work papers atau work paper konsolidasi untuk klien dan subsidiary-nya atau anak usahanya yaitu Theo untuk tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember 2014. Oke, next kita lanjut. Pertama-tama kita eliminasi dulu apa yang double-double di sini di antara Liam dan Theo. Jadi di sini karena Liam menginvest ke Theo sebesar 10,8 juta ada di sini. Ini investment in Theo sebesar 10,8. Nah, karena ini double-double yaitu Liam ngasih ke Theo padahal ini laporan konsolidasi yaitu artinya satu entitas, berarti ini dihapus. Dan juga capital stock of Theo juga, retained earning of Theo juga, NCI ini juga karena konsolidasi penuh. Oke, intinya gitu. Lalu selanjutnya eliminasi intercompany income atau pendapatan antar perusahaan. Nah, karena di sini Liam mencatat perusahaan dari Theo sebesar 1,2 M, di mana seharusnya tidak usah dicatat dalam laporan konsolidasi, karena ini digabung, jadi percuma juga Theo ngasih terus dicatat sama Liam, dan aslinya kalau nggak dicatat juga nggak berubah gitu. Dan kalau misal dicatat malah gelembungin laba, jadi nggak boleh dicatat dan harus dieliminasi. Selanjutnya yang harus dieliminasi adalah intercompany dividends, yaitu dividen antar company. Oke, karena di sini Liam mencatat 400.000 dolar dividen yang diterima dari Theo, sementara seharusnya nggak boleh dicatat karena dijadiin satu laporan. Jadi ya percuma aja dicatat, dan kalau dicatat malah menggelembungkan dana, jadi harus dieliminasi. Oke, udah kita tahu yang dieliminasi apa aja dari tiga kategori ini. Selanjutnya adalah membuat consolidated income dan retained earning statement. Oke, di sini seperti biasa sales 67.500 seperti yang diketahui di soal. Theo 30.500 ini semua yang lain sama Theo ini diketahui di soal semua. Oke, jadi ini kenapa Theo-nya 30.500 yaitu 100% kepemilikan bukan 80%, sementara Liam kan cuma beli 80%. Kenapa ini aku tulis sebesar 100%? Karena ini laporan konsolidasi penuh dan beda dengan eh, beda dengan laporan dengan menggunakan metode ekuitas yang menggunakan persentase. Kalau kalau misalnya dari 50% menggunakan konsolidasi penuh, maka ditulis sebesar 100% untuk perusahaan anaknya. Oke, nah nanti sisanya baru kita bikin akun baru yang namanya non-controlling interest, yaitu kepemilikan minoritas sebesar 20% karena Liam belinya 80%. Oke, lanjut. Jadi di sini sales seperti diketahui di soal, diketahui segini, nanti konsolidasinya tinggal ditambah aja. Di sini aku bakal menjelaskan yang adjustment aja karena kalau misalnya yang lain-lainnya cuman gampang aja soalnya tinggal ditambah-tambah doang. Oke, di sini
di income from Theo ini ada adjustment 1.200 dikurang karena ini dapat income-nya dari Theo. Sementara Theo kan salah satu perusahaan anak kita, anak klien maksudnya. Jadi ya nggak usah dicatat, soalnya kan digabungin. Oke, ini net income juga dikurang 1.200 karena 1.200 yang ini yang harusnya dikurangin masuk ke 4.300 yang di bawah. Jadi harus dikurangin 1.200. Oke, lalu non-controlling interest, yaitu saham yang kepemilikannya nggak kita pegang, yaitu $300, $300.000. Dapat dari mana? Didapat dari ya sini, 1.200 dikali berapa persen sampai hasilnya 300, gitulah pokoknya. Hanya dapat 300. Oke, lalu tar. Lalu selanjutnya ini di sini ada beginning retained earnings di adjust dikurang 8 ribu 8 juta karena si Liam kan udah bayar si Liam bayar ke Theo untuk akuisisinya, dan akuisisi itu termasuk retained earnings. Meskipun di beginning ataupun di ending gitu. Jadi 8 juta sama 8 juta ini dikurangin biar nggak double-double. Nah gitu. Biasanya 12.400.000 terakhir selahirnya. Lalu selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan tentang consolidated balance sheets. Di sini ada assets dan liabilities dan equity. Oke, di sini seperti yang diketahui dalam soal, nah aku nggak usah jelasin, tinggal tambah-tambah doang. Di sini aku jelasin yang adjustment lagi. Oke, di sini kenapa 400.000 dikurangin? Karena ini dividen receivable dia dapat dari Theo. Jadi Theo ngeluarin dividen dan dia dapat dividen receivable dari Theo. Makanya dikurangin 400. Dan gitu. Oke, selanjutnya ini 10.800 dikurangin karena investment in Theo AB, ya kan? Sementara kalau misalnya Liam invest di Theo AB, yaitu dia invest ke perusahaannya sendiri, maksudnya ke perusahaan anaknya sendiri. Jadi kalau misalnya dikonsolidasi, kalau misalnya ditulis lagi, maka bakal ngelemin dana atau double-double akhirnya. Nah, jadi total aset juga dikurangi 11.700 karena 400 tambah 10,8. Oke, selanjutnya di sini juga aku bakal jelasin yang adjustment doang. Ini 400 seperti yang aku tadi bilang. Karena dividen payable Theo yang harus ngasih ke Liam itu nggak usah perlu ditulis karena nanti bakal double-double. Misalnya capital stock sama retained earning nggak usah ditulis karena ini termasuk investment dari Liam ke Theo, makanya nggak usah ditulis. Oke, dia totalnya segini dan laporan akhir konsolidasinya adalah 28.100. Nah, non controlling interestnya dapat dari mana? Dapat dari ini 28.100, 28.100 dapat dari sini total assets. Nah, dikurangin total ini nih. Ntar, total ini. Akhirnya dapat 1.200 atau 1.200.000. Itu aja penjelasan dari aku. Terima kasih Mbak Gunggu sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.